Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk materi video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang kerajinan bahan lunak buatan, yaitu pada kerajinan lilin. Adakah sumber penerangan di daerahmu? Pernahkah kamu menggunakan lilin saat listrik padam? Lilin merupakan sumber penerangan yang terdiri atas sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat. Menurut sejarah, sebelum abad ke-19, bahan bakar yang terkandung di dalam lilin adalah lemak sapi yang banyak mengandung asam stearat. Sedangkan sekarang, bahan yang digunakan untuk pembuatan lilin adalah parafin. Semakin menyebarnya penerangan listrik, membuat lilin lebih banyak digunakan untuk yang pertama ada upacara keagamaan, perayaan ulang tahun, dan wangi ruangan. Nanti pada bagian ini kita semua akan mempelajari bagaimana lilin dapat dibuat, pembuatan kerajinan yang sangat sederhana dan mudah dapat dilakukan oleh semua orang. Keselamatan kerja perlu kamu perhatikan karena lilin merupakan benda yang dapat dibentuk dalam keadaan panas. Jika kita akan merubah bentuknya menjadi benda kerajinan yang unik, tentunya perlu dicairkan dengan proses pemanasan di atas kompor. Alat yang biasa digunakan dalam pembuatan kerajinan lilin yaitu ada cetakan, kompor, panci, wadah atau loyang aluminium, pengaduk, dan pewarna lilin. Dapat juga menggunakan krayon. Celemek dapat digunakan agar lilin tidak mengotori pakaian. Kerajinan lilin. Apa saja sih bahan pembuatan kerajinan lilin? Oke, mari kita. Yang pertama ada lilin lebah. Kedua, lilin batang. Lilin batang ini biasa kita gunakan ketika listrik sedang padam untuk penerangan di dalam rumah. Ya, ada parafin. Parafin ini biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan lilin. Yang keempat ada plastisin dan silikon katalis. Ada tali sumbu, ini biasanya digunakan sebagai sumbu pada lilin yang akan kita gunakan sebagai ketika kita menyalakan lilin, maka korek apinya akan diarahkan kepada sumbu tersebut agar lilin tersebut bisa menyala. Kemudian pewarna. Pewarna ini akan membuat lilin yang kita buat menjadi semakin menarik dan berwarna-warni. Setelah tentunya ada juga alat yang akan kita gunakan untuk pembuatan kerajinan lilin. Apa saja alat tersebut? Yang pertama ada cetakan. Cetakan bisa berbagai bentuk yang bisa kita gunakan. Ini akan membentuk lilin yang akan kita buat nantinya. Kemudian ada panti. Panti digunakan sebagai wadah saat memanaskan lilin. Kompor digunakan sebagai alat pemanas untuk mencairkan lilin. Kemudian sendok dapat digunakan untuk mengaduk lilin. Next adalah produk kerajinan lilin. Produk kerajinan lilin di Indonesia telah dikenal di mancanegara. Pengrajin lilin Nusantara telah berhasil menciptakan kerajinan lilin dengan berbagai bentuk dan inovasi. Pada awalnya, bentuk lilin hanya seperti batangan dan warna pun hanya putih saja. Namun, perkembangan pengetahuan menjadikan kerajinan lilin semakin berkembang pesat. Kita dapat melihat bentuk lilin yang bervariasi seperti aneka flora, fauna, bahkan sekarang sudah mulai membentuk lilin hias yang merupakan duplikasi dari berbagai bentuk makanan seperti burger,
es krim, pizza, bakso, dan sate lontong. Dahulu, lilin tidak memiliki aroma. Sekarang, aroma lilin dapat dibuat dengan berbagai rasa. Nah, di sini ini adalah contoh-contoh gambar dari produk kerajinan lilin. Bisa kita lihat ada bunga, ada berbagai macam karakter, ada juga lilin aromaterapi. Proses pembuatan kerajinan lilin tersebut saja. Kamu dapat memanaskan lilin dan parafin di atas panci. Yaitu pertama, kompor dinyalakan, masukkan lilin dan cairkan, masukkan tali sumbu agar kaku. Setelah lilin cair, lilin dapat diberi pewarna bubuk atau cair, atau dapat pula menggunakan krayon sisa. Krayon dapat digunakan karena mengandung minyak sehingga dapat bercampur dengan bahan lilin. Letakkan tali di tengah cetakan, tuang lilin cair ke dalam cetakan. Cetakan dapat berupa gelas, kulit telur, atau wadah atau loyang kue. Jika ada silikon, itu maka lebih baik. Cara membuat silikon yaitu membuat model terlebih dahulu menggunakan gips, plastisin, atau tanah liat. Kemudian, buat kotaknya, silikon disiram sebatas kotak. Jika sudah kering, dapat dicopot dari modelnya. Silikon dapat digunakan untuk mencetak lilin hias. Terakhir adalah setelah lilin mengeras, yaitu kurang lebih selama 15 menit, lilin bisa diambil dari cetakan aneka bentuk. Kemudian lilin bisa dapat digunakan. Sekian materi hari ini. Silahkan dipelajari lagi. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke Ibu. Untuk selanjutnya silahkan pelajari untuk bab selanjutnya, yaitu kerajinan fiberglass. Sekian dulu materi kerajinan lilin kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.